Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta program pelatihan Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan melakukan IHT in-house training. Pada IHT yang pertama kali ini akan dilakukan oleh Pak Yendra. Kepada Pak Yendra, waktu kami persilahkan. Pak Cis, ya tulis dulu Pak Cis. Dari Baik, Pak Dwi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya. Kopi itu tak Pada kesempatan ini saya mengambil materi tentang pembelajaran orang dewasa. Baik, akan saya tampilkan PPT saya, mudah-mudahan. Apakah sudah tampil di layar, Bapak? Iya. Baik, ini akan saya sampaikan mengenai kurikulum yang berdasarkan kontekstual di sekolah kami ini. Ini ada 3 poin yang menjadi kami, yaitu yang pertama Bagaimana? Sudah kelihatan? Oh, ini masih Halo? proses Pak Yendra. Oh iya, mungkin pengaruh jaringan. Mohon bersabar ya. Sudah tampil Pak Yendra, silahkan. Sudah? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini pembelajaran orang dewasa. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pak Yendra Afriza. Saat ini mengajar di SMK YPM 8 Sidoarjo. Baik. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti bisa kita capai selama proses pembelajaran ini. Yang pertama, peserta atau Bapak Ibu dapat memahami apa itu pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, peserta atau Bapak Ibu dapat memahami karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat, Bapak Ibu dapat memahami prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, jadi dalam materi ini ada 4 poin yang harus Bapak Ibu atau kita pahami. Baik. Yang pertama, apa itu pembelajaran orang dewasa? Nah, pembelajaran orang dewasa itu dikenal dengan andragogi, ya, berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Aner atau under yang berarti orang dewasa, gogi atau gogus yang berarti memimpin atau membimbing. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan andragogi. Yang pertama. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, Malcolm Stuart
Knowles 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Itu menurut Knowles tadi. Nah, selanjutnya, karakter belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa. Jadi pada tahun 1980-an hanya 4. Namun, selanjutnya, yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak, pada tahun 1984, Knowles kemudian menambah 1 asumsi lagi menjadi 5. Yang awalnya 4, tambah lagi 1 menjadi 5. Baik, kita bahas satu persatu untuk karakteristiknya. Nah, ini yang pertama, ada konsep diri. Maksudnya, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu menjadi pribadi yang bergantung kepada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan diri sendiri. Jelas di sini, untuk orang dewasa beda sekali dengan anak-anak, pembelajaran pada anak-anak atau peserta didik yang biasanya kita hadapi di sekolah. Di sini tanggung jawab untuk melakukan sesuatu sudah datang dari dirinya sendiri. Maksudnya tanggung jawabnya besar. Beda dengan pada anak-anak atau peserta didik kita. Karena dia mungkin masih asyik dengan dunia bermainnya, jadi masih menyepelekan hal-hal yang harus menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua, pengalaman. Jelas orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Mulai pengalaman-pengalaman yang tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Ya, jadi pengalaman itu adalah sumber belajar yang paling berharga. Jelas dari segi usia, jelas orang dewasa usianya kan juga lebih daripada anak-anak. Secara otomatis pengalamannya pun lebih banyak. Nah, maksudnya dari pengalaman. Karakteristik yang ketiga, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang baru diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan secara efektif. Ya, jelas kesiapan dalam belajar orang dewasa lebih daripada anak-anak atau peserta didik. Yang keempat, karakteristik yang keempat ada orientasi belajar. Nah, sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu yang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pembelajaran atau subject centers menjadi berpusat pada masalah problem centers. Nah, jelas di sini. Mungkin kita bagi yang guru atau yang biasa menghadapi anak-anak, bagaimana?
kalau kita menghadapi anak-anak ketika kita memberikan suatu masalah. Jadi pasti banyak yang masih belum mampu lah kalau kita katakan berpusat pada masalah. Beda kalau orang dewasa. Pengalaman kita di anak-anak juga seperti itu, kita kasih masalah, mungkin mereka juga belum langsung mengerjakan, belum bisa mendiskusikan bagaimana solusi dari permasalahan itu. Jadi seperti itu orientasi belajarnya maksudnya. Sangat berbeda sekali dengan orang dewasa. Yang terakhir, tadi yang ditambah 1 dari 4 tadi, motivasi belajar. Nah, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Ya, jelas. Beda kalau dengan anak-anak atau peserta didik kita. Kita kasih tugas hari ini atau belajar materi ini, belum tentu dikerjakan. Karena masih asik dengan dunia anak-anaknya bermain. Beda dengan orang dewasa. Untuk mendapat kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dia mau belajar. Dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Misal, dalam kerjanya, misal saja kerja, mau membeli sesuatu, pasti keinginan untuk beli itu besar sehingga memotivasi dirinya bagaimana caranya supaya mendapat sesuatu itu. Begitu juga dalam hal belajarnya. Misalkan ingin mengetahui tentang materi ini. Jadi orang dewasa itu lebih ingin tahunya sangat besar. Karena motivasinya itu belajar dari diri sendiri. Baik, itu untuk karakteristiknya. Ini yang terakhir dari 4 poin tadi, sesuai tujuan pembelajaran di awal yang saya sampaikan. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, ada keterlibatan. Yang kedua, pengalaman. Yang keempat, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Dan yang keempat, berpusat pada masalah. Baik, kita bahas satu-satu. Untuk prinsip yang pertama, keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam merencanakan dan menilai pada saat pembelajaran. Ya, jadi untuk menilai orang dewasa, kita tidak bisa menentukan, oh ini nilainya sekian, oh si B nilainya sekian. Jadi beda, itu kalau untuk peserta didik SMA atau SMP. Kalau untuk orang dewasa berbeda. Ya. Yang B, yang kedua, pengalaman. Pengalaman. Pengalaman atau termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Nah, dengan pengalaman yang sudah dilakukan, misalkan melakukan sesuatu ternyata salah. Nah, pengalaman itu nanti akan menjadi tolak ukur apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Ya, jadi apa yang dipelajari itu untuk orang dewasa pasti akan memilih-milih. Maksudnya apakah nanti dampaknya langsung diperoleh enggak dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Kalau misalnya dampaknya memang langsung, maka langsung dikerjakan. Itu maksudnya relevansinya, dampaknya bagi kehidupan nyata atau kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, prinsip yang keempat atau terakhir, berpusat pada masalah. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Ya, jelas pada masalah kalau orang dewasa. Kalau bukan anak-anak lebih ke kontennya.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi singkat yang saya sampaikan. Itu sebatas pemahaman saya tentang pembelajaran orang dewasa. Jadi saya menyampaikan di sini bukan berarti saya lebih paham atau lebih mengerti dari Bapak Ibu. Yang jelas di sini kita sama-sama belajar. Baik, untuk materinya tidak saya tutup dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin juga menambahkan dari penjelasan saya, mungkin ada yang kurang, saya persilakan. Ya, saya mau bertanya satu pertanyaan saja, Pak Indra. Baik, Pak. Oke. Halo, Pak Yendra. Ya, Oh ya. Ah, silakan, Pak. materi pendidikan orang dewasa ini orientasinya ke guru atau ke siswa, Pak? Sebenarnya saya bingung gini. Ya, baik. Nah, berdasarkan judulnya, pembelajaran orang dewasa, tentu orientasinya nanti ditujukan untuk Bapak Ibu guru. Karena ini pembelajaran orang dewasa yang biasanya nanti digunakan pada workshop, BIMTEK, baik secara daring maupun luring. Jadi seperti itu, Pak. Oke, oke. Berarti ini manfaatnya nanti ketika kita eh, ber, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, ya Pak. Kita mengajar. Iya, betul, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ya, Hendra atas jawabannya. Oke. baik, sama-sama, Pak. Baik, ada lagi mungkin? Bapak Ibu yang lain? Bapak Dwi? Apa sudah cukup? Cukup, Bapak. Oh, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, ini untuk materinya saya stop dulu. Baik. Oke. Baik, itu tadi pemaparan materi saya. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman Bapak Ibu. Sama-sama menambah pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra, presentasi yang luar biasa mengenai pelatihan IHT kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Amin, amin. Kemudian kepada Bapak Ibu tetap jaga kesehatan karena pelatihan kita akan berlangsung beberapa hari lagi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.